Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan semuanya menjadikan kita orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti perintah-perintahnya, sunnah-sunnahnya, agar kelak kita bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini kita berada di bulan haram. Artinya semua ibadah-ibadah kita kepada Allah dilipat gandakan kebaikannya dibanding di luar bulan haram. Karena itu ibadah sholat subuh kita, ibadah sholat sunat subuh kita, kemudian ibadah i'tikaf kita di masjid, kemudian pengajian yang kita ikuti, semuanya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, karena kita berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, 20 hari lagi atau lebih sedikit itu kita akan segera memasuki Yaumun Nahar, hari kurban. Nah, karena itu saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita bahwa saat ini pendaftar kita di masjid ini sudah 33 orang. Ya, artinya sudah mencapai kurang lebih 5 ekor sapi. Ya, kurang 2 orang. Nah, karena itu sekali lagi masih ada 20-an hari lagi bagi Bapak Ibu yang berkesempatan berkurban di tahun ini. Ada kelebihan rezekinya untuk diri dan keluarganya, untuk saudara-saudaranya, untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya, mari kita ramaikan, semarakkan Idul Kurban di tahun 2022 ini, tahun 1443. Mudah-mudahan dengan kurban kita, masyarakat yang membutuhkan semakin terbantukan, dan kita yang berkurban akan mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan sama-sama bahas lanjutan dari bab al-libas, berpakaian dan berhias bagi laki-laki. Pagi ini kita akan bahas tentang tahrim isbalith thawb wa jarrihi khuyala. Itu bab tentang diharamkan menurunkan pakaian di bawah mata kaki, kemudian dengan penuh kesombongan ini. Jadi di dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Jadi Allah tidak akan melihat nanti di hari kiamat, yaitu orang-orang yang berpakaian, sarung, celana dan lain sebagainya, itu yang sampai diseret ini. Kalau bahasa kita ngeros, ini ngeros dia pakaiannya sampai di bawah mata kaki. tapi dengan kesombongan.
Ini. Nanti akan kita jelaskan ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran ay takabburan." Jadi tidak akan dilihat nanti di hari kiamat, dilihat saja enggak, apalagi diampuni. Jadi dilihat oleh Allah saja tidak, apalagi diampuni. Siapa mereka yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Adalah orang-orang yang menyeret sarungnya bataran dengan penuh kesombongan. Ini atau khuyala, takabburan, takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis riwayat Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin ta'jibuhu nafsuh." Jadi ada orang yang berjalan dengan pakaian yang membuat dia bangga. Ini bangga sekali dengan pakaiannya. Marra murajjalun jummatuhu. Kemudian rambutnya yang tersisir. Idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Nah, jadi orang seperti ini direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini. Jadi orang yang berpakaian yang bangga dengan pakaiannya itu yang membuat dia sombong, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menyeret pakaiannya karena sombong takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Kemudian yang berikutnya adalah hukmul isbali ghairil khuyala. Bagaimana hukumnya kalau pakaian kita di bawah mata kaki tapi tidak sombong? Tidak sombong. Ada hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ma asfala minal ka'bain minal izar finnar." Jadi apa-apa yang ada di bawah mata kaki dari pakaian itu maka di neraka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala al-Khattabi, Imam Khattabi mengatakan, "Yuridu annal mawdi' alladhi yanaluhu al-izar min asfalil ka'bain finnar." Fakanna bithawb 'anil badan an badani labisihi wa ma'nahu anna alladhi dunal ka'bain minal qadam yu'adzab uqubatan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, jadi dalam hadis ini kata Imam Khattabi bahwa menjelaskan apa-apa yang di bawah mata kaki maka itu ada di neraka. Bagi siapa? Labisihi, orang yang memakainya. Jadi bukan pakaiannya yang di neraka, tapi orang yang memakainya. Jadi ma'as fala minal ka'bain minal izar finnar. Jadi sarung yang ada di bawah mata kaki di neraka. Maksudnya labisahu, orang yang menggunakannya. Jadi bukan pakaiannya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala." Barang siapa yang menyeret pakaiannya karena kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Bahwa Allah tidak akan melihat dia nanti di hari kiamat. Faqala Abu Bakrin. Abu Bakar kemudian mengatakan kepada Nabi. Apa kata Abu Bakar? Inna ahada syaqqai izari yastarkhi. Wahai Rasulullah, kadang pakaian saya ini itu sebelahnya
turun begitu. Kata Abu Bakar, sebelahnya turun. Kemudian illa an ata'ahada dzalika minhu, kecuali kalau saya terus jaga. Ini kalau saya naikkan begini baru dia naik, kalau enggak turun dia ini sebelah pakaian saya. Ya berarti menutup mata kakinya ke bawah. Kemudian faqala, lalu Nabi SAW bersabda, innaka lasta mimman yaf'alu dzalika khuyala. Kata Nabi, kalau kamu tidak melakukan itu dengan kesombongan maka tidak masalah. Ini kata Nabi SAW kepada Abu Bakar. Nah ini yang menjadi perbedaan kemudian bapak-bapak ibu-ibu. Jadi orang yang bersarung di bawah mata kaki bukan karena kesombongan, maka tidak masalah. Sebagaimana Abu Bakar itu karena sarungnya di bawah mata kaki, kemudian kalau tidak dijaga dia akan terus turun. Kemudian Nabi mengatakan kalau kamu tidak termasuk orang yang menggunakan sarung itu dengan penuh kesombongan. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah. Nah kemudian wa dhahaba ta'ifatun min ahli ilmi ila anna tahrim isbali athawb tahta al-ka'bain idza kana lil khuyala. Maka sebagian ahli ilmu para ulama mengatakan bahwa yang menyebabkan haram pakaian itu kalau digunakan di bawah mata kaki dengan penuh kesombongan, itulah penyebab haramnya. Berarti kalau tidak sombong tidak haram. Fa inna li ghairiha fahuwa makruh. Akan tetapi kata ulama, jadi kalau tidak karena kesombongan maka hukumnya makruh. Makruh itu artinya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih-lebih dalam sholat, bapak-bapak. Jadi usahakan sarung kita celana itu di atas mata kaki. Ini. Dan bagus kalau setiap hari itu kita menggunakan pakaian di atas mata kaki. Karena menurut pendapat ulama ini kalau tidak haram maka dia makruh, hukumnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu li'anna al-ahadits al-waridah fi zajr 'anil isbal mutlaqah wa yajidu taqyiduha bil isbal lil khuyala. Wa hakadha nass Syafi'i 'ala al-farq. Jadi kata ulama ini karena hadis yang melarang isbal itu mengharamkan, dia mutlak, maksudnya mutlak begitu saja. Jadi ma asfada minal ka'bain fahuwa finnar. Maka kata para ulama, maka hadis yang mutlak itu harus dibawa pengertiannya kepada muqayyad. Muqayyad itu ada penyebabnya, yaitu takyidnya itu adalah khuyala, sombong. Jadi kalau karena sombong maka haram, kalau tidak makruh, kata Imam Syafi'i. Jadi beliau Imam Syafi'i yang mengatakan demikian. Nah kemudian wa dhahaba akharun, ada juga pendapat yang lain mengatakan ila annahu la yajuz lirrajul an yujawiz thawbahu ka'bahu bi thawbihi ka'bahu. Jadi ada juga ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh bagi laki-laki pakaiannya itu melewati dua mata kakinya, itu tidak boleh. Wa yaqul an ana la ajruhu khuyala, dia mengatakan saya tidak menyeret pakaian saya dengan kesombongan. Li anna nahya qad tanawaluhu lafzan. Ini la yajuzu liman tanawaluhu lafzan an yukhalifahu wa yaqul tilkal illah laysat fiya fa innama da'wa ghairi musallamah bal italatu zailihi dalatun ala takabburihi. Tapi menurut para pendapat yang kedua yang mengatakan haram hukumnya dan tidak boleh bagi laki-laki menurunkan pakaiannya di bawah mata kakinya,
Kata yang kedua, orang-orang yang menurunkan pakaiannya mengatakan saya tidak berpakaian di bawah mata kaki karena sombong. Ini orang lain saja menganggap saya sombong, kalau saya enggak. Ini kata orang yang berpakaian di bawah mata kaki. Jadi orang yang melihat saya sombong tapi saya enggak. Nah, kata orang yang melarang ini bahwa memanjangkan sarung di bawah mata kaki dan tidak mau berpakaian di atas mata kaki itu bukti kesombongannya. Ini menurut pendapat yang mengatakan haram, tidak boleh memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, atas perbedaan pendapat ulama ini, terutama bapak-bapak, maka sebaiknya supaya kita keluar dari perbedaan ini, ketika bersarung, bercelana, sebaiknya di atas mata kaki. Ini supaya kita tidak kena. Kalau misalnya nanti hukumnya haram, alhamdulillah kita sudah berpakaian di atas mata kaki. Kalau tidak hukumnya haram juga nggak ada masalah karena kita sudah berpakaian di atas mata kaki. Jadi minimal kalau kita berpakaian di bawah mata kaki, minimal hukumnya makruh, itu minimal. Jadi karena itu bapak-bapak sebaiknya bersarung, bercelana itu di atas mata kaki. Ini supaya keluar dari perbedaan pendapat ulama ini. Nah, akan tetapi oleh pengarang kitab ini yang dikuatkan bahwa tidak boleh bersarung atau bercelana di bawah mata kaki. Ini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian bagaimana dengan lengan baju ini? Lengan baju ini dia sampai menutup tangannya. Ini menutup tangannya. Jadi kalau dia tarik tangannya ini kayak enggak punya tangan itu. Dia sampai menutup tangannya. Tadi sarung, sekarang bagaimana kalau pakaian baju dan jubah misalnya yang kita punya? Apakah masuk dalam larangan atau tidak? Alladhi yadhhar anna man atala akmamal qamis hatta kharaja minal adah dakhala fi hukmil isbal. Jadi kata para ulama bahwa pakaian atau baju yang memanjangkan lengannya lebih dari biasa, maka itu masuk juga hukum isbal, ini yang dilarang. Jadi masuk juga hukum isbal yang dilarang. Jadi bapak-bapak, kemarin saya dapat hadiah gamis dari Saudi. Ada syekh yang datang, dia tanya saya mau dihadiahkan apa, karena dia mungkin tidak mau bilang sedekah. Ini hadiah apa? Nah, saya minta gamis sama sandal, diberikan sandal Turki sama gamis. Begitu saya pakai, ngeros di bawah itu sampai 1/2 meter, karena dia ukur dia sama kita ini 1/2 meter dia ke bawah. Kemudian lengan baju kita jauh sekali ini. Lah ini jadi cocok ini. Akhirnya kita bawa ke tukang jahit, kita potong semuanya, kemudian bawahnya juga dipotong. Nah ini bapak-bapak rahimakumullah. Jadi kalau kita dapat baju atau hadiah apa saja lebih dari ini lengannya, maka lebih dari yang biasa, maka dibawa ke tukang jahit dipotong. Nah ini bapak-bapak, karena kata para ulama bahwa memanjangkan lengan baju lebih dari kebiasaan itu juga termasuk isbal. Ini termasuk isbal yang dilarang. Kenapa? Yu'ayyidu hadza haditsu Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ada hadis Ibnu Umar dan hadis ini sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah min jarra syai'an man jarra syai'an minha khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Jadi orang yang memanjangkan sarung
kemudian memanjangkan baju, lengan baju, memanjangkan sorban lebih dari biasa, maka dia termasuk man jarra syai'an minha khuyala. Jadi orang-orang yang melakukan itu karena sombong, maka tidak akan dilihat nanti di hari kiamat. Nah ini bapak-bapak, jadi termasuk sorban. Sorban ini tidak boleh juga ngeros sampai bawah. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, terkait dengan hukum isbal. Kemudian yang berikutnya, adabul libas. Bagaimana adab kita berpakaian. Adab berpakaian. Yang pertama adalah al-ihtimam bi husni thiyab liman wajadahu. Jadi kita harus perhatikan pakaian yang bagus. Jadi apalagi kalau kita mau sholat, di luar sholat juga pakaian kita harus bagus, bersih, bagus. Ini bapak-bapak rahimakumullah. Jadi ada hadis dari Ahwas bin Abi qala ataitun Nabi SAW fi thawbin dun. Jadi saya datang kepada Nabi dengan pakaian seadanya. Ini kata Ahwas. Faqala ala kamalun, karena Nabi melihat pakaiannya sekedarnya. Kemudian Nabi bertanya, ala kamalun, kamu punya uang enggak? Punya harta enggak? Ini kata Nabi untuk menutupi badan ini dengan lebih baik, lebih rapi. Kemudian qala na'am, kata sahabat ini, ya saya punya harta, punya uang. Qala min ayil mal, harta apa yang kamu punya? Kata Nabi, harta apa? Karena bisa jadi orang punya harta ya hanya punya rumah mungkin ya. Tapi ini kamu punya apa? Qala qad atani Allah minal ibil. Sahabat ini kemudian menjawab, alhamdulillah Allah memberikan rezeki saya berupa unta. Jadi dia punya unta. Wal ghanam, saya juga punya kambing. Ternyata sugih orang ini, sahabat ini. Dia punya unta, punya kambing. Wal khail, saya juga punya kuda. Itu. Waraqiq, saya juga punya budak. Budak ini mahal. Semakin gagah semakin mahal, semakin cantik semakin mahal, semakin palsu semakin mahal itu. Jadi saya punya budak juga. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, fa idza atakallahu malan falyara athara ni'matihi 'alaika wa karamati. Jadi apabila kamu punya harta, kata Nabi, maka harus terlihat bekas nikmat Allah itu kepada kamu. Ini. Jadi kalau Allah berikan kita uang, jadi nikmat Allah itu harus terlihat pada kita. Ini kalau ada tabungan kita 10 juta di rekening, ya jangan berpakaian yang bedah-bedah itu, yang compang-camping atau sudah lusuh. Ini jadi harus yang bagus-bagus, yang putih bersih, yang katun, yang apa namanya buludru, apa namanya itu, yang drill, yang bagus-bagus. Nah, ini. Jadi jangan asal itu kalau kita punya uang. Kenapa? Supaya terlihat itu nikmat Allah kepada kita. Jadi ibu-ibu juga demikian. Tapi kalau ibu-ibu, dia lebih baik berpakaian yang biasa kalau keluar rumah. Nah di dalam rumah dia pakai daster yang paling mahal. Itu beli di Bali, di Jakarta, di Jogja. Ini yang impor itu kalau bisa yang bagus, supaya senang dilihat oleh bapak-bapaknya dan bapak-bapaknya tidak tergoda oleh yang di luar itu. Nah ini ibu-ibu rahimakumullah. Nah kemudian waqala, lalu Nabi SAW membacakan firman Allah, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang diberikan
itu kepada hamba-hambanya. Wa thayyibat, dan kebaikan-kebaikan minar rizki, dari rizki. Ini qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Jadi semuanya itu disiapkan bagi orang-orang beriman di dunia. Kemudian khalisatan yauma fil hayatid dunya, khalisatan yaumal qiyamah, lebih-lebih nanti di hari dari kiamat. Ini jadi ternyata kebaikan, pakaian apa saja itu disiapkan bagi orang beriman. Makanya pakailah pakaian terbaik kita, lebih-lebih ketika kita mau beribadah. Jadi jangan kalau kita sholat asal-asal, songkoknya lepek, ini kuning-kuning songkok bedangnya, pokoknya asal, wah kelamber-lamber ini songkok bedangnya waktu sholat. Tapi waktu kondangan baru doang ini, ya khusus ini untuk kondangan. Tapi kalau sholat laruana songkoknya, pakaiannya ndak karuan. Nah ini jadi di saat sholat itulah pakaian terbaik yang harus kita pakai ini. Kalau ke sawah, nah baru kita pakaian yang menutup aurat tetap, walaupun tidak seindah pakaian yang kita pakai sehari-hari di luar kita ke sawah. Nah ini bapak-bapak, ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah masih ada 6 lagi tentang adab berpakaian. Insyaallah besok kita lanjutkan pada pagi Jumat yang akan datang. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini kalau kita biasa sholat sarung kita di bawah mata kaki, maka sebaiknya setiap kita sholat itu usahakan tetap di atas mata kaki. Nah kemudian juga ketika kita keluar rumah bersarung, bercelana, itu diupayakan supaya celana kita, sarung kita di atas mata kaki, supaya kita terhindar dari perbedaan pendapat ulama tadi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.